Aku AI yang mengancam. Aku sudah menyusup kebijakan negara, pricing komoditas. Selamat pagi traders, kenaikan emas 5.200 kemarin dibalas turun anjlok $100 dalam satu sesi saja. Ya, apa artinya nih? Oke, kita akan bedah perlahan-lahan dan tentunya tajam lah ya. Karena harga emas tuh kalau turun eh, lebih dari $100 dalam satu sesi, ini biasanya terjadi karena adanya profit taking besar-besaran. Kemudian penguatan US dollar karena imbal hasil obligasi naik, kupon diskonnya, ada perubahan sentimen resiko yang menyebabkan emas tertekan kemarin. Ini ada faktor-faktor penyebab turun kira-kira gitu ya. So, kita akan bahas relevansinya dan prospek emas, karena emas ini kan safe haven, lindung nilai dari inflasi, anti ketidakpastian geopolitik. Jadi, jangan khawatir, ikutin terus info ini. Karena jika emas turun tajam karena profit taking, bukan selalu bearish untuk jangka panjang, tapi ini bisa jadi fase koreksi sebelum lanjut tren yang besar. Aku akan ulas prospek emas 6-12 bulan ke depan, kemudian 5-10 tahun ke depan. Oke, ini aku akan merelevansikan dengan yang terjadi di luar sonono, bukan hanya eskalasi geopolitik, tapi ada sesuatu yang lebih mencengangkan, yaitu teknologi AI. Karena kalau AI benar-benar mengubah dunia, inflasi ini bisa turun karena terjadi efisiensi, tapi bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi, bisa meningkat, terjadi ketidakstabilan sosial juga, dan jika dalam skenario dunia tidak stabil, emas akan kembali relevan, gitu ya. Jadi kesimpulannya nih, emas tetap aset lindung nilai di era AI, aset lindung nilai. Oke, kita akan ulas di gejolak saham AI dan dampaknya ke market. Ada isu nih, laporan AI Citrini yang disebut fiksi ilmiah oleh penasihat Gedung Putih. Jika sentimen AI terguncang, saham teknologi bisa volatile. Wow. Contoh nih, AMD yang tadi aku singgung menjual chip AI 60 miliar US dollar ke Meta, dan ini menyebabkan incoming money bullish untuk AMD. Dan pemerintahan Donald Trump ingin pakai AI untuk pricing mineral kritis. Artinya AI ini bukan sekedar hype lagi, tapi udah masuk levelnya ke kebijakan negara. Gila kan? Dampaknya untuk minyak mentah, ada nggak bang? Ada, karena minyak mentah itu sangat sensitif terhadap soal pertumbuhan ekonomi global, aktivitas industri, cerita dan isu geopolitik. So, jika AI mempercepat ekonomi, maka industri akan semakin efisien. Karena apa? Karena konsumsi energi meningkat. Jadi industrinya efisien karena meningkatnya konsumsi energi. Karena data center itu butuh listrik yang besar dan nggak mungkin tidak menggunakan minyak mentah. So, infrastruktur chip dan server akan terus berkembang. Ini bisnis yang sangat prospek, dan permintaan energi meningkat, minyak bisa bullish jangka menengah. Tapi jika AI mempercepat transisi energi, maka akan terjadi efisiensi produksi tuh. Adanya otomatisasi, kemudian optimalisasi distribusi energi. Jika tadi ada efisiensi di situ, maka ini minyak mentah bisa stagnan 5-10 tahun ke depan supaya bisnis AI-nya stabil gitu. Jadi kesimpulan untuk minyak ini short term tergantung siklus ekonomi, dan sisi long termnya tergantung siapa yang menang. Dalam artian AI tambah fosil atau AI tambah energi terbarukan, itu dua hal yang lebih sensitif. Dan pada saat AI digunakan untuk membuat valuasi harga oleh pemerintah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, karena pemerintah ingin menggunakan AI untuk menetapkan harga referensi mineral germanium, kemudian gallium, kemudian antimon, kemudian tungsten, apalagi yaitu bahan penting untuk membuat chip. Jadi chip itu dibuat dari itu tadi ya. Kemudian bahan penting untuk militer, untuk energi, dan untuk teknologi tinggi lainnya. Jadi ini tanda-tanda pasti dan nyata bahwasanya era AI geopolitik sudah dimulai. Era AI geopolitik sudah dimulai. Dan harga komoditas bisa makin dikontrol oleh kebijakan. Artinya volatilitas bisa saja meningkat. Untuk relevansi 5-10 tahun ke depan di dunia trading, ini bagian yang penting aku ingin sampaikan dari perspektif yang aku lihat. Karena
akan membuat orang menggunakan teknologi ini semakin otomatis. Jadi trading akan makin otomatis, algo trading akan semakin dominan, retail trader akan bersaing dengan AI, market makin cepat. Wow, manual scalping ini makin sulit karena situasinya membuat data ini menjadi senjata trader di masa depan. Harus paham data ya. Jadi paham juga sentimen AI, paham juga geopolitik teknologi. Jadi yang aku khawatirkan ini market bisa lebih ekstrim. Kenapa? Karena AI ini bisa merealisasikan reaksi secara percepatan milidetik. Karena adanya herd behavior digital, kemudian flash crash lebih sering, bahayanya market bisa begitu tuh. Dan implikasinya bagi strategi trading yang manual dengan yang auto untuk emas, ini biasanya pada saat terjadi correction dip, kita masuk beli ya. Perhatikan juga obligasi yield-nya naik atau turun. Waspada juga jika terjadi bubble AI terjadi. Oke, untuk minyak ikuti data pertumbuhan, pantau konflik geopolitik, perhatikan regulasi energi. Kemudian untuk saham AI yang volatilitas tinggi jangan kejar hype-nya ya, tapi fokus pada fundamental revenue nyata. Untuk untuk prospek 5-10 tahun ke depan dunia ini kayak apa jadinya ya? Nah, kemungkinan besar AI akan jadi tulang punggung ekonomi nih. Semua negara berlomba untuk menguasai mineral penting. Market makin cepat dan agresif, hati-hati. Aset lindung nilai tetap akan dicari, jangan lupa. Dan mungkin trader yang tidak memiliki sistem akan tersingkir. Nggak laku ya, jadi kamu kalau mau nawarin sesuatu informasi tentang trading, kamu punya sistem. Dan kesimpulan besarnya, emas turun 100 ini cuma riak kecil saja dalam gelombang besar pergeseran dunia. Karena AI bukan cuma soal saham, AI ini sudah masuk dalam kebijakan sebuah negara, masuk dalam menilai harga komoditas penting, masuk ke dalam geopolitik, masuk ke dalam trading system. Jadi 5-10 tahun ke depan ini bukan lagi soal siapa yang bisa baca grafik atau tidak, siapa yang biasa ngomongin buy atau sell, tapi soal kamu punya sistemnya atau enggak. Jadi hal ini sangat penting banget skenario ekonomi makronya untuk 2026-2030. Blueprint strategi trading era AI. Roadmap jadi trader yang relevan lah di era otomatisasi ini. Kalau kamu serius dan nangkep apa yang aku sampaikan, tinggal komentar mau bahas yang mana. Gaskeun. Selamat pagi, terima kasih dari aku Fauzi.